Oke. Gait analisis. Jadi memang yang dipelajari itu adalah sisi kuantitatif dari bagaimana seseorang itu berjalan atau human locomotion. Yang seperti saya sebutkan tadi akan dibagi dua begitu. Ada namanya bagian stance atau ini yang stance. Stance itu berarti istilahnya bagian kakinya itu akan napak di permukaan tanah atau tempat berpijaknya kaki. Sama ada yang fase namanya swing. Kalau swing itu berarti yang sudah lepas dari tanah. Kayak begitu. Cara membedakannya seperti itu. Jadi adanya kontak dengan ground-nya, atau dasarnya, atau tidak. Nah, ini umumnya dibagi menjadi 8 seperti ini. Nanti kemudian setiap step-nya, setiap bagiannya itu mempunyai rentang waktu tersendiri untuk orang normal begitu. Dan nanti akan kelihatan kalau misalkan orangnya itu tidak normal, nah itu akan muncul beberapa keanehan dari beberapa parameter yang dilihat di gait analysis ini. Misalkan ya ini kalau orang normal harusnya pertama itu yang bertemu dengan lantai itu adalah tumitnya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa kasus nanti juga yang akan salah satunya menjadi tugas itu misalnya contoh pada orang stroke. Ada yang tahu nggak kalau orang stroke itu jalannya kayak gimana? Yang pasca stroke deh berarti ya, setelah kena stroke, nah kemudian biasanya mengalami perubahan ya dari sisi cara berjalan atau ada bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan. Nah itu jalannya kayak gimana? Ada yang bisa ini sampaikan? Tidak bisa berjalan dengan tegak, Pak. Bagian kakinya gimana, sahabat Taufik barusannya? Kakinya kayak gimana tuh kalau orang yang stroke? Yang bagian ujung ya di kaki, itu kayak gimana? Seingat saya berjalannya dengan tidak pakai tumit, Pak. Jadi pakai tongkat gitu. Jadi mungkin terkadang menyentuh lantai, kadang tidak, Pak. Bagian mananya yang menyentuh lantai? Nah itu Bagian depannya, bukan tumit belakang. Nah ini bagian istilahnya kalau di kaki itu apa ya? Bagian forefoot-nya gitu ya. Jadi di bagian jari-jarinya gitu ya. Iya, Pak. Nah itu memang salah satu ciri kalau misalkan orang yang sudah mengalami stroke biasanya itu ciri utama yang akhirnya muncul. Nah itu nama lainnya adalah drop foot. Jadi kaki itu kalau misalnya pada orang yang stroke ya, kalau orang stroke itu kan sebenarnya permasalahan itu ada itu di bagian otaknya. Jadi ada di bagian otaknya itu salah satu bagiannya terutama yang bagian motoriknya itu ada penyumbatan pembuluh darah, kemudian pecah, yang kemudian akhirnya mempengaruhi sistem saraf pusatnya. Efeknya ke bagian motoriknya tadi contoh itu biasanya kalau orang stroke kan ada macam-macam ya tergantung keparahannya seperti apa. Ada yang namanya itu hemiplegia yang dia itu cuma istilahnya lumpuhnya itu setengah badan kanan atau kiri. Nah itu biasanya kalau yang bermasalah di otak bagian kiri, yang lumpuh itu di kanan. Kalau yang bermasalah di otak bagian kanan, yang lumpuh itu bagian kiri. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kok menyilang kayak begitu? Ada yang masih ingat sama anatomi mungkin di kuliah anatominya ada sesuatu di situ yang akhirnya menyebabkan dia itu kalau tadi itu permasalahan di kiri yang lumpuh jadinya di sebelah kanan atau sebaliknya. Ada yang masih ingat nggak? Gimana? Nanti itu kalau misalnya kalian lihat ya di bagian anatomi otak, di bagian waktu ada bagian dari otak besar, kemudian otak kecil, kemudian sebelum masuk ke sumsum tulang belakang. Nah itu tuh ada yang bagian tuh, harus saya matiin deh ini virtual background saya. Di bagian belakang itu ada bagian yang menyilang begini di bagian bawahnya otak kecil. Nah itu yang menyebabkan akhirnya itu tadi itu ketika ada yang memang kerusakan di otak bagian kiri, kemudian yang kena itu di bagian tubuh bagian kanan kayak begitu. Nah
tadi itu kalau misalnya pada orang yang mengalami stroke, akhirnya ini yang tubuhnya kan setengahnya lumpuh, dan tadi sebenarnya dikatakan Taufik, kakinya, orangnya itu kakinya tuh nggak bisa naik, atau kalau istilah medisnya itu kalau kaki yang turun itu namanya plantar flexion, kalau yang ke atas dorsiflexion. Jadi kalau pada orang yang mengalami stroke itu nggak bisa yang ke atas, nggak bisa dorsiflexion. Jadi dia tuh kakinya turun terus, akhirnya jalannya tuh nyeret. Makanya perlu ada bantuan, misalkan tadi disebut pakai tongkat atau pakai ortosis, itu juga bisa kayak gitu. Jadi masih pasti membutuhkan alat bantu untuk kemudian agar jalannya at least mendekati orang yang normal. Tetapi tidak bisa sepenuhnya. Karena kalau orang normal pun kakinya itu bisa naik, bisa turun kan, bisa dorsifleksi, bisa plantar fleksi. Tetapi pada orang yang tadi yang mengalami stroke itu sudah nggak bisa dikendalikan lagi kayak begitu. Tetapi bukan cuma itu, bukan cuma gara-gara stroke doang. Ada yang beberapa kasus memang permasalahan itu ada di syaraf di bagian kakinya. Jadi bukan syaraf pusat, tapi syaraf tepi yang itu mensyarafi bagian ankle-nya, di bagian pergerakan ankle-nya. Nah, saya agak lupa nih nama syarafnya. Mungkin nanti saya coba cari. Syarafnya itu ada di betis di situ, dan memang kalau misalkan dia itu syarafnya antara kejepit atau pernah kena sesuatu yang kemudian dia itu bisa aja putus atau mungkin dia terhimpit. Nah, efeknya ya tadi tuh ke pergerakan ankle-nya nggak bisa bergerak dengan leluasa. Biasanya tuh antara dia tuh sakit kalau digerakkan atau benar-benar lumpuh kayak begitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan masih inisial kontak ya, yang ketemu untuk orang normal tuh pasti tumit dulu. Kemudian ya ini orang berjalan normal gitu ya. Setelah tumit, maka telapak kaki akan napak secara keseluruhan, tetapi badan tuh masih condongnya ke belakang. Nah, bagian ini namanya loading response. Jadi istilahnya tumpuannya ini baru bergeser agak ke depan. Posisi tubuh masih sama kayak inisial kontak, tapi telapak kaki sudah full napak ke permukaan tanah atau di ground-nya. Nah, kemudian fase selanjutnya mid stance. Nah, ini kaki masih kaki masih full napak, tapi sekarang badan sudah bergerak ke depan. Nah, ini agak bergerak ke depan, yang otomatis di situ menunjukkan adanya pergeseran titik tumpu berat badan tubuh kita. Kayak gitu. Jadi dia akan menggeser semakin ke depan. Nah, kemudian yang bagian terakhir dari fase stance itu adalah terminal stance, yaitu ketika kaki di sini sudah mau lepas dari landasannya. Jadi dia sudah mau masuk ke yang fase swing, fase melayang, yaitu ditunjukkan dengan bagian yang nempel cuma yang bagian forefoot-nya tadi, yang di bagian depannya aja, di bagian jari-jarinya kayak gitu. Nah, ini yang fase stance ini adalah fase yang cukup paling penting karena di sini tuh ketika kaki bertemu dengan landasannya, di situ ada gaya yang bekerja, namanya GRF, Ground Reaction Force. Yang ini yang kemudian jadi salah satu parameter penting di gait analysis. Nanti kita akan bahas ke belakang. Itu. Nah, ketika fase swing ini agak berbeda ya. Kalau swing kan ada dia melayang kan ya. Jadi nggak nempel sama sekali sama permukaan tanah atau landasannya. Sehingga yang paling berperan aktif ketika fase swing itu adalah di bagian sendi-sendi yang di atas. Jadi entah itu lutut ataupun yang di pinggul kayak begitu. Jadi ketika sudah masuk terminal stance, masuk press swing. Kalau press swing ini sudah mulai naik, kemudian lutut mulai menekuk. Nah, dari sini tanda-tandanya. Tapi di sini belum sepenuhnya lepas dari landasan. Itu press swing. Masih ada nempelnya sedikit. Nah, ketika sudah initial swing, ini baru ketika pertama kali si kaki kita itu lepas dari landasan. Itu initial swing. Masuk mid swing itu sudah mau masuk. Kalau initial swing itu udah nekuk bagian lututnya. Kalau mid swing sekarang lurus lagi, tapi telapak kaki belum nyampe ke landasan atau ke dasarnya. Itu mid swing. Baru ketika terminal swing, nah ini kakinya sekarang setegak mungkin untuk istilahnya apa ya, memulai mau masuk fase stance lagi. Kayak gitu. Nanti ini balik lagi. Nah, namanya siklus nantinya. Makanya disebut biasanya siklusnya ini namanya gait cycle. Kayak gitu. Pertanyaan lagi, menurut kalian dari 8 bagian ini, kira-kira bagian manakah
yang apa ya istilahnya paling krusial di sini. Yang biasanya itu paling penting untuk orang yang berjalan. Ada yang mau coba berpendapat? Kira-kira step yang mana nih yang paling krusial? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya kayaknya yang terminal stance, Pak. Kenapa, Helsa? Karena pada saat itu kan posisi badannya udah agak condong ke depan, jadi kalau dia nggak bisa menyeimbangkan, jatuh dong Pak otomatis. Jadi kayak paling penting pokoknya Pak itu Pak. Oke, kita keep dulu. Satu lagi. Ada yang punya pendapat lain atau mau menambahkan pendapatnya Helsa? Boleh? Sudah 62 nih. Ayo, silakan yang lain. Satu lagi. Jawab, Pak. Silakan. Itu tadi yang terminal swing itu posisi mendarat ya, Pak? Terminal stand itu mau lepas landas istilahnya. Yang swing, yang terminal swing. Oh iya, kalau terminal swing mau landing dia. Saya pendapat yang terminal swing, Pak. Alasannya? Karena jika kita mendaratnya kurang pas, bisa menyebabkan keseleo bahkan patah tulang, Pak. Oke, kita kirim pas 2 di bagian terminal semua nih. Atau satu lagi deh, ada lagi nggak yang punya pendapat lain? Izin coba jawab, Pak. Silakan, Fahri. Kalau menurut saya di press swing, Pak. Soalnya di situ kayaknya ada apa? Kayak ada gaya tolaknya gitu. Terus kayak buat ngedorong kaki. Jadi ada untuk menciptakan swingnya itu ada gaya tolakannya gitu, Pak. Jadi kayak mungkin krusial gitu, Pak. Oke, nah ini kita dapat beberapa kata kunci ya tadi. Kalau dari Helsa tadi kata kuncinya terminal stance, karena di sini tadi istilahnya dia udah condong ke depan, jadi harus yang paling paling stabil sehingga biar kita tidak jatuh. Kalau dari Taufik tadi yang terminal swing, jadi harus memastikan bahwa sebelum landing itu harus pas biar nanti tidak tadi keseleo dan lain sebagainya. Terus terakhir Fahri yang press swing. Yang tadi ini malah poin pentingnya tadi disampaikan Fahri benar. Jadi ada bagian yang tolakan yang dibutuhkan agar bisa masuk press swing itu dengan baik kayak begitu. Oke, nah tadi sebenarnya alasan-alasannya itu menarik semua dan itu bisa diterima. Nah, tapi mungkin penempatannya yang masih belum tepat. Seperti tadi yang disampaikan Fahri masalah tolakan. Itu bagian alasannya paling tepat ketika itu diterapkan ke bagian terminal stance. Tolakan paling besar atau gaya yang paling besar terjadi di selama cycle ini atau siklus ini itu ada dua posisi. Yang pertama adalah, nah ini ada di initial kontak. Jadi benar-benar ketika pertama kali kaki itu tadi yang disampaikan ini ya Taufik tadi yang waktu terminal swing, yang tepatnya lebih setelah itunya Taufik. Jadi ketika terminal itu mungkin masih mempersiapkan, tetapi yang bagian paling pentingnya ketika pas landingnya. Jadi ketika pertama kali nyampe di permukaan dari landasannya. Jadi di bagian initial kontak ini, dan di bagian ini satu dari dua bagian yang dia itu gayanya yang terjadi di situ paling besar kayak gitu. Tadi yang disampaikan Taufik sudah benar alasannya, tapi penerapannya pada inisial kontak. Nah, terus kemudian yang disampaikan Helsa sama Fahri, nah itu dua itu digabung sebenarnya ya tadi ya, alasannya tuh dari Fahri tadi yang paling benar karena dia itu tolakan paling besar itu, tapi munculnya tolakan paling besar itu ada di terminal stance di sini Fahri. Jadi yang disampaikan Helsa tadi. Jadi dua titik inilah yang dia itu paling besar. Nanti akan kelihatan ketika dibentuk grafiknya. Grafik dari apa? Tadi yang saya sebutkan ada namanya GRF, Ground Reaction Force, yaitu gaya tolak yang diberikan oleh tanah ketika orang itu berjalan, kayak gitu. Ketika masuk fase yang swing, itu tidak akan ada terjadi karena ketika masuk swing otomatis berarti tidak ada kontak antara kaki dengan tanah. Kalau press swing di sini udah sangat minim kontaknya, sehingga kontak paling besar itu terjadinya, kalau kontak paling besar itu
Sebenarnya di dua ini ya. Tapi gaya yang paling besar itu ada di terminal dan inisial kontak. Sampai sini dulu. Ada yang bingung? Atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Permisi, Pak. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa gaya yang paling besar itu pada terminal stance ya, Pak. Nah, kenapa nggak pada loading response, Pak? Soalnya pada posisi itu kan telapak kakinya tuh sempurna di tanah. Jadi otomatis seharusnya lebih berat nggak sih, Pak, bebannya? Ingat rumusnya tekanan. P sama dengan F per A. Berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi semakin kecil luas penampangnya, otomatis tekanannya semakin besar. Oh, iya, iya. Ya, nyambung. Iya, nyambung. Kalau gimana? Berarti ini tuh gaya tekan dari tanahnya ya, Pak ya, yang diukur. Sebenarnya gini kan, orang itu kalau misalkan napak kaki kan dia memberikan gaya ke tanah gitu ya. Tetapi kemudian yang kita ukur itu gaya tolaknya, gaya tolak yang dibalikkan dari tanah ke atas arahnya. Yang itu yang disebut ground reaction force. Makanya dia itu disebutnya reaction, yang dia itu artinya berarti reaksi dari tanahnya, arahnya ke atas nanti. Mungkin nanti kita ada ketemu lagi hari Kamis ya. Nanti hari Kamis akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa. Nanti kelihatan memang ketika inisial kontak sama terminal stance itu muncul ada dua puncak gitu grafiknya. Jadi memang puncak ketika inisial kontak sama puncak ketika terminal stance kayak gitu. Dan yang swing itu tidak ada tadi ya, mungkin tadi Fahri ya tadi ya, yang pre-swing ini di sini masih ada kontak tapi kecil sekali Fahri. Jadi gaya tekan ke bawah itu sudah berkurang dibandingkan yang terminal stance, sehingga gaya paling besar yang tadi disebut sebagai penolakan untuk kemudian mau masuk swing, yang itu penting itu adanya di sini. Kayak gitu. Ada lagi? Lanjut ya. Oke. Untuk orang yang tadi kan human locomotion gitu. Itu makanya sebenarnya variasi itu sangat banyak, karena yang orang berjalan itu ya bisa macam-macam, berjalan cepat, lari atau naik tangga, yang ternyata dengan berbagai macam kegiatan ini itu bagaimana tubuh kita bekerja itu berbeda-beda kayak gitu. Jadi bagaimana mengkompensasinya, bagaimana bisa membentuk gerakan yang diinginkan itu antar bagian tubuh itu saling berkoordinasi agar membentuk kerja yang paling sesuai. Contoh misalkan antara orang yang jalan dengan orang yang berlari, itu perbedaan yang paling signifikan apa kalau menurut kalian? Dari posturnya aja atau mungkin gerakannya aja, yang paling berbeda itu apa? Ada yang bisa ini nggak nebak kira-kira? Lebar langkahnya mungkin, Pak. Boleh, step-stepnya gitu ya. Ada lagi nggak? Kalau dari pergerakan tubuhnya mungkin. Gaya tolak, Pak. Gaya tolak. Ada satu lagi tadi, suaranya siapa tadi? Ini Aryo, satu lagi? Iya, Pak, sama tolakan kayak kalau yang jalan kan jalan biasa aja, tapi kalau yang lari itu kayak orang terbang gitu, Pak. Nah, ada fase terbangnya. Kalau yang naik tangga, ya naik biasa aja. Biasa aja, oke. Nah, tadi ada sempat yang menarik nih yang disampaikan Fahri. Ada fase terbangnya. Kalau misalnya itu kita terjemahin ke siklus tadi, berarti bagian kan ada fase stance, ada fase swing. Berarti kalau pada orang yang lari itu gimana artinya? Fase swingnya lebih lama mungkin, Pak. Nah, benar. Dia lebih banyak melayangnya dibanding menyentuh tanahnya. Yang otomatis kenapa dilakukan seperti itu? Apa alasannya? Biar makin jauh jarak perpindahan itu. Makin jauh jarak perpindahannya. Satu. Ada lagi? Kaitkan dengan GRF tadi itu. Gayanya jadi kecil, Pak. Nah, itu. Semakin sedikit GRF yang muncul, otomatis gaya yang
yang dikeluarkan oleh orang itu akan semakin sedikit. Otomatis dia akan bisa endurance-nya dia akan jauh lebih lama kayak begitu. Nah, itu perbedaannya, dan itu semua terjadi karena koordinasi dari seluruh anggota tubuh yang bekerja di situ. Terutama kalau orang berjalan, orang lari atau naik tangga, itu adalah di bagian ekstremitas bawah atau alat gerak bagian bawah. Dan ini semua sampai sekarang itu tetap menjadi bidang kajian riset yang nggak ada habisnya begitu. Karena memang tadi itu bisa sangat macam-macam gitu yang diperiksa kayak gitu. Oke. Ini nanti yang masalah naik tangga ini juga menarik gitu. Pasti posturnya orang naik tangga sama orang yang jalan biasa itu akan berbeda gitu ya. Bagaimana kemudian naikkan kakinya, harus menahan dan lain sebagainya, itu pasti berbeda. Dan efeknya, biasanya itu kalau efeknya itu dibilang masalah energi tadi itu ya, itu juga akan berbeda. Kayak begitu. Karena kalau misalkan jaraknya sama antara orang berjalan dengan orang yang naik tangga, otomatis orang yang naik tangga akan lebih cepat lelah karena dia membutuhkan energi tolakan yang lebih besar dibandingkan orang yang berjalan. Nah, itu ini ya logika-logika umumnya biasanya untuk bagaimana perbedaan ketika kita melakukan berbagai kegiatan yang harusnya basicnya itu sama gitu. Oke, ini mungkin nanti yang di sini saya akan masuk minggu depan, masuk ke kenapa gate analysis ini dipelajari. Saya langsung sekarang masuk ke bagian tugasnya untuk kemudian nanti biar nanti setelah ini kita fokus ke materi semuanya. Oke, tugasnya di sini membuat makalah, kemudian berpasangan. Jadi di sini saya itu anggotanya itu 80, benar atau tidak? Anggota kelasnya ada 80? Saya belum ngecek. Nah, nanti kalau memang nggak 80 ya nggak masalah juga sih. Nanti saya sediakan topiknya lebih. Tugasnya membuat tadi makalah minimum 8 halaman dengan minimum 10 referensi dari 10 tahun terakhir. Harus jurnal atau buku gitu ya. Kemudian strukturnya, nah ini ada macam-macam nanti topiknya, makanya di sini saya sediakan tuh untuk strukturnya itu bisa umum, kalian bisa ambil dari sisi anatominya, strukturnya, desainnya, karena nanti ada beberapa bagian yang bisa macam-macam. Kemudian bahas tentang sisi biomekanikanya, kemudian kira-kira pengembangan kedepannya seperti apa, kayak begitu. Jadi subtopiknya subbahasanya cuma 3 ini, tapi mungkin nanti fokusnya itu yang di 2 yang bawah ini ya. Aspek biomekanikanya dan juga future development-nya seperti apa. Yang dimaksud future development-nya bisa jadi ini ya, pengembangan selanjutnya kalau memang itu berupa device atau kalau misalkan dia itu berupa organ tubuh, mungkin bisa jadi kayak fokus yang bisa dikembangkan ketika mungkin ada masalah dan lain sebagainya. Nah, topik-topiknya nanti ini akan saya acak, jadi nanti di sini akan saya kirimkan Google Form di grup, kemudian kalian bisa memilih di sana, memilih kayak prioritas gitu. Nanti saya akan menentukan pairnya sama siapa, saya akan umumkan bisa di grup ataupun di Hebat. Oke, ini ada 40 topik di sini. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit beberapa. Jadi yang warna biru di sini, yang warna biru ini adalah topik yang berkaitan dengan organ tubuh. Yang berkaitan dengan organ tubuh, mulai dari sel otot, vertebra, tulang belakang, kemudian ada hip joint atau sendi pinggul. Panggul atau pinggul ya? Pinggul. Kemudian ada sendi lutut, ada shoulder, bahu. Kemudian juga ada ankle. Kemudian tadi mau masukin siku, tapi saya lupa bahasa Inggrisnya apa, akhirnya saya skip. Kemudian ada jantung, ada vocal cord, pita suara, ada telinga bagian dalam, kemudian ada blood vessel, pembuluh darah, ada otak, ada meniscus. Meniscus ini yang ada di tempurung lutut ya. Kemudian ada ACL,
anterior cruciatum ligament ini pasangannya biasanya sama meniskus. Kalau meniskus itu bantalannya yang memisahkan antara femur dengan yang bagian bawahnya tibia. Kalau yang ACL itu ligamennya kayak begitu. Ligamennya yang di situ yang mampu agar lutut itu mampu membentuk gerakan kayak begitu. Kemudian ada nucleus pulposus. Kalau nucleus pulposus ini hubungannya sama vertebra. Jadi dia itu bantalannya tetapi yang ada di tulang belakang. Mirip sama meniskus. Tapi kalau meniskus ada di tempurung lutut. Ini yang topiknya tentang tentang organ tubuh. Jadi akan dibahas tentang tadi itu ya, boleh kalian mulai dari anatominya, terus kemudian aspek biomekanikanya seperti apa. Sama nanti kalau future development kalian bisa bahas, mungkin kalau bisa kalian bahas kalau ada penyakitnya, kemudian penyelesaiannya seperti apa, atau pengembangan terkini terkait organ-organ tubuh ini, kayak begitu. Kemudian subtopik yang kedua itu yang berkaitan dengan prosthesis and orthosis, atau mungkin juga ada assistive device, mungkin ini yang terakhir. Nah di sini mulai dari hip prosthesis, knee prosthesis, ankle foot orthosis, glenoid implant. Nah, kalau ini belum pernah dengar, glenoid itu yang ada di bahu, di shoulder joint. Jadi di bagian shoulder joint di situ itu ada bagian bantalannya juga yang itu sering mengalami robek dan itu bisa diganti dengan implant. Kemudian ada voice prosthesis. Nah ini agak ini ya. Voice prosthesis itu adalah kalau misalkan orang biasanya vocal cord-nya itu mengalami gangguan dan kemudian misalkan ada kanker, ada tumor yang kemudian harus diambil. Nah itu akhirnya akan dibuat prostesis untuk kemudian orang itu tetap bisa ngomong. Nah itu namanya voice prosthesis. Kemudian ada ACL implant. Ya ini kalau ACL-nya rusak, kemudian ada putus, nah itu digantikan pakai implan. Atau meniskusnya tadi, meniskusnya bisa aja robek, ini diganti dengan implan juga bisa. Atau pembuluh darah yang biasanya itu mengalami sumbatan, sudah mengalami kalsifikasi yang kemudian harus dipotong. Nah ini nyambungkannya itu bisa pakai yang artifisial. Kemudian stent. Nah tadi kalau misalnya nggak dipotong nih, pengen kemudian ditembus, kemudian biar nggak membentuk kalsifikasi lagi, sumbatan lagi, itu dikasih stent, dikasih kayak jaring-jaring agar pembuluh darahnya buka. Kemudian ada handcast. Nah ini harusnya yang paling sering kalian temui ya. Kalau handcast itu gips. Kalau misalkan orang kecelakaan, terus kemudian lengannya itu digips atau mungkin dikasih istilahnya itu brace begitu ya, biar nggak terlalu banyak pergerakan kayak begitu. Kemudian ada bionic hand. Kalau bionic hand untuk orang yang amputasi. Kalau amputasi kemudian harus digantikan dengan tangan buatan begitu. Atau yang terakhir helm biasa. Kemudian setelah itu ada subtopiknya mengenai pergerakan manusia. Nah ini yang kayak misalnya tadi naik tangga itu masuk ya di sini ya, ada ini. Jadi di sini ada 6 subtopiknya. Ada yang weightlifting. Nanti kalau ada yang dapat weightlifting ini fokus ke ini ya, yang olahraga ya, orang binaraga yang angkat besi begitu. Squatnya apa? Squat jump. Jadi yang jongkok berdiri itu. Kemudian climbing stairs, jadi naik tangga. Rowing itu kalau kalian tahu ini olahraga yang dayung. Nah, itu gerakan dayungnya. Kemudian cycling, naik sepeda, sama chewing, mengunyah. Nah, ini kalian bahas bagaimana dari sisi prosesnya, kemudian kalian bahas dari aspek biomekanikanya nanti. Itu. Kalau future development-nya, nah ini bisa macam-macam ya. Kayak misalkan contoh yang chewing, berarti bagaimana kemudian nanti memberi saran kalau orang yang mengunyah yang baik itu seperti apa, kenapa seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan penyakit di sini. Kalau ini penyakitnya saya ambil semua yang berkaitan dengan ekstremitas atau alat gerak, terutama bagian bawah. Jadi ada yang stroke, tadi kan sudah saya sempat bahas sedikit. Ada stroke, kemudian ada spina bifida. Spina bifida itu penyakit di
tulang belakang. Jadi ada bagian tulang belakang itu yang terbuka sehingga ada sumsum tulang belakang itu yang keluar begitu. Dan itu ternyata menyebabkan orang itu berjalannya nggak normal. Kemudian ada cerebral palsy. Nah, kalau ini ada di sistem saraf pusat permasalahannya sehingga orangnya itu jalannya agak berbeda dengan orang yang normal. Biasanya itu kakinya jadi X, kemudian tangannya itu kalau jalan itu jadi agak naik begini. Kemudian ada skoliosis yang tulang belakangnya bengkok, sama polio. Nah, kalau polio kan memang tulang kakinya yang bermasalah. Kayak begitu. Itu yang berkaitan dengan penyakit. Kemudian yang terakhir, nah ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan membahas lebih ke ini ya, tadi kan yang organ tubuh asli, kemudian alat bantunya, gerakannya, sama penyakitnya. Nah, kalau 3 yang terakhir itu kalian akan membahas namanya biotribology, atau istilahnya yang kalian bahas itu lebih ke efek perbedaan permukaan yang kemudian mempengaruhi biomekanikanya. Maksudnya seperti apa? Contoh di sini yang saya ambil itu ada 3. Ada hair itu rambut, saliva itu berarti ludah, sama femoral head hip itu berarti kalau kalian tahu hip joint itu kan ada namanya femoral head yang nanti nempel ke bagian tulang panggul. Nah, di situ yang akan dibahas. Jadi bagaimana akhirnya struktur permukaannya itu bisa mempengaruhi biomekanikanya. Kayak begitu. Contoh untuk yang hair. Hair itu misalkan seperti ini. Untuk orang yang tipe rambutnya berbeda, itu kan memiliki namanya biomekanika rambutnya yang berbeda. Contoh orang yang rambutnya lurus, ini deh ras biasanya itu berpengaruh. Misalkan ras orang Afrika dengan ras yang Kaukasian atau Asia begitu, itu akan berbeda struktur biotribologi rambutnya. Orang yang dari Afrika itu cenderung struktur rambutnya itu lebih kasar karena itu ada yang berbeda di lapisan-lapisannya. Berbeda dengan orang yang dari Asia ataupun Eropa yang mereka sebenarnya cenderung lebih tipis sama lebih halus kayak begitu. Kemudian nanti bisa kalian kaitkan, bagaimana efek misalkan menggunakan sampo, menggunakan conditioner, nah itu ternyata ada efeknya, dan itu jadi salah satu studi untuk para produsen sampo ataupun conditioner begitu. Atau kalian kaitkan dengan misalkan shaving atau shaving itu pencukur rambut, misalkan buat antara yang memang untuk nyukur rambut ataupun yang misalkan kalau untuk cowok buat jenggot gitu ya, yang itu memang harus smooth, kayak rambutnya harus terpotong tetapi nggak boleh melukai kulit. Contoh seperti itu. Ini 40 topiknya, nanti akan tadi itu yang saya sediakan Google Form untuk kalian akan memilih prioritas, nanti mungkin 2 atau 3, nanti saya yang akan menentukan pasangan-pasangannya. Masih ada 8 menit. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi tadi masih awalan ya, kita masih pemanasan sama tugasnya. Fauzi, silakan. Itu Pak yang terkait topik tadi berarti kita milih kayak prioritas gitu dulu ya Pak? Iya. Nanti yang menentukan saya. Itu masing-masing atau sudah bersama temannya ya Pak milihnya? Sendiri-sendiri. Jadi nanti berdasarkan pilihan kalian itu kemudian nanti akan saya pasangkan tadi itu. Oh ya, berarti pasti sama dengan pasangannya ya Pak pilihannya? Nah itu belum tentu juga, kayak bisa jadi nanti kayak yang saya ambil jadi prioritas ketiga, kemudian dengan satu lagi yang prioritasnya 1, tergantung nanti. Oke Pak, maksudnya pasti satu topik gitu ya Pak? Oh iya, iya. Oh ya, baik Pak. Jadi pasti nanti bekerjanya pair ya, 2 orang begitu. Ada lagi? Oh, sama mungkin nanti ada kemungkinan kalau misalkan ternyata ada 1 topik atau 2 topik yang terlalu banyak orangnya. Nah, kalau yang begitu akan saya undi, sisanya akan saya lempar ke topik-topik yang mungkin belum terlalu banyak yang dipilih gitu.
Sebenarnya kalau dari sisi topiknya tadi hampir sama semua sih, cuma mungkin fokusnya aja yang berbeda gitu ya. Ada yang memang fokusnya ke tadi apa, organ tubuh, ada yang memang penyakit atau alat bantu begitu. Dan saya rasa sudah cukup banyak juga yang membahas semuanya. Ada lagi? Bagaimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih punya 5 menit. Cukup jelas tugasnya? Maaf Pak. Untuk Ya? pengumpulannya kapan ya Pak? Oh ya, tadi belum ini ya. Pengumpulannya nanti kan kita ada kuis ya di minggu ke-11, nanti sebelum kuis. Pengumpulannya nanti bisa lewat email atau lewat Hebat, nanti akan saya sediakan di sana. Ada lagi? Berarti setiap topik itu 2 orang ya Pak? Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada lagi, saya lanjutkan sedikit ya. Saya mau tanya Pak. Oh, silakan. Melinda. Untuk referensinya ini harus research artikel atau boleh review artikel juga Pak? Boleh, nggak apa-apa, review juga boleh, tapi jangan ambil ini ya dari blog dan lain sebagainya. Yang penting apa yang ilmiah gitu, tadi jurnal atau buku. Oh iya Pak, baik. Apa? Oh iya. Udah, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut sedikit ya tentang ini sampai waktunya habis nanti. Nah, ini tentang tadi mengapa sih gate analysis ini dipelajari begitu ya? Karena di sini tadi itu karena semakin banyak kasus yang terjadi, terutama berbagai penyakit begitu ya, sehingga akhirnya terutama yang berkaitan dengan alat gerak bawah terutama, nah itu makanya akhirnya banyak sekali peneliti yang mencoba untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana tubuh itu bekerja, terutama ekstremitas bawah. Mulai dari kalau berjalan kan kita di sini itu ada 3 sebenarnya yang saling berinteraksi satu sama lain, yaitu ada otot, tulang, dan syaraf. Dan ketiganya di sini pasti punya peran masing-masing begitu. Kalau syaraf kan di sini sebagai pemberi perintahnya sehingga akhirnya kapan harus kontraksi, kapan harus yang relaksasi dan lain sebagainya. Kalau otot dan tulang, nah itu sebagai penggeraknya di sini. Kalau tulang yang memberikan postur, otot itu yang menggerakkan. Ketika dia kontraksi, oh berarti ditarik. Nah, gerakan apa dan lain sebagainya. Kayak begitu. Sehingga kemudian pada setiap fungsi tertentu tadi misalkan jalan atau lari atau naik tangga, itu pasti ketiga bagian tadi tuh bekerjanya itu saling menyesuaikan satu sama lain sehingga akhirnya pas gitu ketika kita jalan itu berarti bukan bekerja, tubuhnya itu nggak bekerja seperti orang yang naik tangga atau sebaliknya kayak gitu. Atau juga di sini agar orang itu terutama ini ya peneliti ataupun yang dokter begitu bisa lebih tahu nanti kalau misalkan ada penyakit memberikan treatmentnya itu harus seperti apa.
Nah, ini penting ya di sini karena nanti jenis treatment yang diberikan itu otomatis akan sesuai dengan kondisi dari pasiennya. Jangan sampai kemudian pasien A, kondisinya A, kemudian diberikan treatment yang B misalkan, atau yang lainnya begitu. Yang itu ternyata tidak memberikan efek penyembuhan ke si pasien atau efek rehabilitasi ke si pasien. Kayak begitu. Atau selain itu, selain treatment ya juga sebagai nanti untuk surgical planning. Atau istilahnya sebelum ketika nanti misalkan mau bedah, mau ada dioperasi, mau ada yang diperbaiki gitu ya misalkan, nah itu harus tadi itu dilihat dulu bagaimana cara jalannya, kira-kira mana